Halo, para pecinta sepak bola. Hari ini, kita akan membahas salah satu talenta terbesar di dunia, Kylian Mbappe. Dengan kecepatan yang luar biasa dan ketajaman di depan gawang, ia adalah pemain yang sulit dilupain oleh bek lawan. Mari kita ulas lebih dalam. 1. Jenis striker dan gaya bermain. Kylian Mbappe adalah seorang striker modern yang menggabungkan kecepatan luar biasa, kelincahan, dan ketajaman dalam penyelesaian akhir. Sebagai pemain yang sangat cepat dan lincah, gaya bermainnya sangat bergantung pada pace, kecepatan, untuk melewati bek lawan, dribbling untuk menciptakan ruang, dan kemampuan finishing yang mematikan di depan gawang. Ia sering memanfaatkan akselerasi dan sprint speed-nya untuk melakukan lari kencang, baik saat mengejar umpan terobosan maupun dalam situasi serangan balik. Dengan trait seperti finesse shot, flyer, dan outside foot shot, Mbappe mampu mencetak gol dengan tembakan akurat, kreatif, dan bervariasi, bahkan dari posisi yang sulit. Mbappe juga dikenal sebagai pemain yang fleksibel, bisa bermain sebagai striker tunggal, ST, atau sayap kiri, LW, yang sering memotong ke dalam untuk mencetak gol. Gaya bermainnya sangat cocok untuk tim yang mengandalkan serangan cepat dan transisi ofensif. 2. Formasi optimal. Formasi yang paling cocok untuk memaksimalkan kemampuan Mbappe adalah 4-3-3. Ia bisa bermain sebagai striker tunggal di tengah, dikelilingi oleh sayap yang cepat dan gelandang kreatif yang mendukungnya dengan umpan-umpan terobosan. 4-2-3-1, Mbappe dapat ditempatkan sebagai striker utama atau sayap kiri yang memiliki kebebasan untuk masuk ke dalam kotak penalti. Kedua formasi ini memungkinkan Mbappe untuk memanfaatkan kecepatan dan dribblingnya secara maksimal, terutama dalam situasi serangan balik atau saat ada ruang terbuka di belakang lini pertahanan lawan. 3. Statistik kunci. Berikut adalah statistik kunci Mbappe berdasarkan data yang diberikan. Pace, 133. Acceleration, 132, memungkinkannya untuk memulai lari dengan cepat. Sprint speed, 134, menjadikannya salah satu pemain tercepat, sulit dikejar oleh bek. Shooting, 125. Finishing, 134, sangat tajam di depan gawang. Shot power, 130, tembakan keras yang sulit dihentikan kiper. Positioning, 132, insting yang baik untuk berada di posisi yang tepat. Dribbling, 123. Agility, 131, kelincahan luar biasa untuk mengelabui lawan. Ball control, 130, penguasaan bola yang hampir sempurna. Physical, 99. Strength, 105, cukup kuat dalam duel fisik. Jumping, 113, baik dalam duel udara. Stamina, 88, sedikit lebih rendah, bisa menjadi kendala di menit akhir. Defending, 45, sangat rendah, menunjukkan ia tidak berkontribusi banyak dalam bertahan. Statistik ini menegaskan bahwa Mbappe adalah penyerang kelas dunia dengan fokus pada serangan, bukan pertahanan. 4. Weak foot dan skill moves. Weak foot, 45, Mbappe memiliki kemampuan yang baik dengan kaki kirinya meskipun kaki dominannya adalah kaki kanan. Ini memungkinkannya untuk tetap efektif saat harus menggunakan kaki lemahnya. Skill moves, 55. Dengan rating maksimal, ia mampu melakukan trik dan gerakan sulit untuk melewati lawan, menambah dimensi kreativitas dalam permainannya. 5. Work rate. High-low. Mbappe memiliki intensitas tinggi saat menyerang, high attacking work rate, tetapi kontribusinya dalam bertahan sangat minim, low defensive work rate. Ini berarti ia lebih cocok difokuskan pada peran ofensif. 6. Trait. Mbappe memiliki beberapa trait yang mendukung gaya bermainnya. Finesse shot, memungkinkan tembakan melengkung yang akurat. Flyer, menambah kreativitas dalam dribbling dan penyelesaian akhir. Outside foot shot, memberikan variasi tembakan dengan bagian luar kaki, seringkali tak terduga bagi kiper. 7. Tinggi badan. 6'0", 182 cm, tinggi yang ideal untuk seorang striker. Ia cukup tinggi untuk bersaing dalam duel udara, tetapi tetap lincah dan cepat, menjadikannya ancaman di berbagai situasi. 8. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Apa yang menonjol dari Mbappe? Kecepatan luar biasa. Dengan pace, 133, ia sulit dihentikan saat berlari. Dribbling dan kontrol bola. Dribbling, 123, dan ball control, 130, membuatnya sangat sulit dilucuti bola. Penyelesaian akhir mematikan, finishing, 134, dan shot power,
130, menjadikannya ancaman besar di kotak penalti. Fleksibilitas, bisa bermain sebagai ST atau LW dengan efektivitas yang sama. Kekurangan. Apa yang kurang dari Mbappe? Kemampuan bertahan rendah, defending, 45, menunjukkan ia tidak berkontribusi dalam fase pertahanan. Stamina sedikit terbatas. Stamina, 88, bisa membuatnya kelelahan di akhir pertandingan panjang. Work rate defensif rendah, ia tidak membantu banyak saat tim kehilangan bola. 9. Saran posisi dan cara memaksimalkannya. Posisi terbaik. Striker, ST, sebagai ujung tombak utama untuk mencetak gol. Sayap kiri, LW, memotong ke dalam atau melakukan lari ke kotak penalti. Cara memaksimalkan. Manfaatkan kecepatannya untuk serangan balik cepat. Berikan ruang terbuka agar ia bisa mendribel dan mengeksploitasi bek lawan. Pasangkan dengan pemain yang bisa memberikan umpan terobosan atau umpan silang akurat. 10. Kolaborasi dengan pemain lain. Untuk mendukung Mbappe dalam tim, ia membutuhkan kolaborasi dengan ST, LW, RW, striker atau sayap yang bisa memberikan umpan silang atau umpan terobosan, seperti Vinicius Junior atau Rodrigo, rekan setim di Real Madrid. CF, Cam, gelandang serang dengan visi dan passing baik, seperti Luka Modric atau Federico Valverde. LM, CM, gelandang serba bisa yang mendukung serangan dan pertahanan, seperti Eduardo Camavinga. CDM, gelandang bertahan kuat untuk menutupi kelemahan defensifnya, seperti Aurelien Tchouameni. LB, bek sayap cepat yang bisa overlap, seperti Ferland Mendy atau Dani Carvajal. Coba, bek tengah yang kuat dalam duel udara, seperti Antonio Rudiger atau David Alaba. GK, kiper dengan refleks baik dan kemampuan distribusi bola cepat, seperti Thibaut Courtois. 11. Saran kemahiran. Dari opsi yang diberikan, finisher, target man, counter, kemahiran yang paling cocok untuk Mbappe adalah counter. Mengingat kecepatannya yang luar biasa, Pace 133, kemahiran ini akan memaksimalkan potensinya dalam serangan balik cepat, situasi di mana ia paling berbahaya. Itulah review lengkap tentang Kylian Mbappe. Dengan kelebihan di kecepatan, dribbling, dan penyelesaian akhir, ia adalah senjata mematikan bagi Real Madrid. Jangan lupa like, subscribe, dan share pendapat kalian di kolom komentar.